Ya, untuk membahas informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, ada Mas Tama S. Langkun. Selamat sore Mas Tama, Selamat apa sore, kabar? siapa? Kabar baik, alhamdulillah. Ada juga pengamat politik, ada Mas Ubaidillah Badrun. Selamat sore Mas Selamat Ubaidillah, sore, apa kabar? Mbak Sapa. Dan Baik. melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional dan Wakil Komandan Tim Fanta TKN, ada Mas Angga Wira. Selamat sore Mas Angga Wira, apa kabar? Sore, Mbak. Baik, alhamdulillah. Ya, saya ingin ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, 3 paslon telah ditetapkan KPU. Kemudian sesuai dengan pertanyaan besar kita hari ini, sesuai judul kita hari ini, selanjutnya mungkinkah nantinya pemilu berjalan tanpa kecurangan? Karena kalau kita simak pernyataan Pak Mahfud MD siang tadi, kemudian Bu Mega kemarin yang sudah menerima laporan sejumlah kecurangan terjadi di beberapa daerah. Ya, tentu saja yang paling pertama Syafa, kita harus ucapkan selamat ya kepada paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU pada hari ini. Artinya semua paslon sudah siap untuk berlaga menuju 2024. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan informasi tersebut, tentu kami dari TPN juga menerima informasi tersebut dan saat ini kami juga sedang menyiapkan posko-posko pelaporan begitu sehingga ketika kemudian ditemukan adanya kecurangan kita bisa merespon hal tersebut. Nah, dalam konteks kecurangan tentu saja kita belum bisa menuduh atau menyangkakan kepada siapa-siapa yang kemudian kita anggap curang, tapi poinnya adalah soal keadilan. Poin pentingnya adalah beberapa yang sudah masuk, misalnya seperti pencopotan baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Padahal di satu tempat yang sama itu ada yang lain tapi nggak dicopot. Ini kan soal keadilan. Tentu saja ini akan terus menjadi pendalaman bagi kita dan tentu saja kita juga masih percaya kepada Pak Jokowi tetap bisa mengarahkan begitu ya hal-hal yang ada dalam subordinatnya untuk berlaku adil karena Pak Jokowi sudah berulang-ulang ya menyampaikan kepada kepala daerah, kepada pihak penegak hukum ya. Saya rasa itu tentu saja harus kita jadikan pedoman sehingga pemilu ke depan tetap semua paslon mendapatkan porsi yang sama dan perlakuan yang sama. Itu siapa poinnya. Baik Mas Angga Wira, ini ada laporan beberapa dugaan kecurangan yang sudah terjadi jelang pemilu 2024. Seperti tadi sudah disebutkan ada pencopotan baliho dan juga pemasangan baliho tertentu. Kemudian juga ada kedatangan sejumlah aparat di kantor DPC PDIP Solo dan juga putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang disebut sebagai upaya manipulasi hukum. Tanggapan Anda, Mas Angga Wira? Ya, pertama-tama sama tadi ya, seperti Mas Tama sampaikan, kita mengucapkan selamat ya kepada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tentunya kita juga berharap ya pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa adanya kecurangan gitu. Jadi saya rasa sekarang sudah waktunya kita bersama-sama mengawasi proses berjalannya pemilu ini dari masing-masing tim, tentunya tim kampanye yang ada. Dan saya meyakini ya, tadi juga disampaikan oleh Mas Tama, Pak Jokowi ya selaku pemimpin negara ini akan melakukan menjalankan pemilu ini dengan baik ya tanpa adanya menggunakan infrastruktur daripada negara atau pemerintah. Baik, Mas Angga, kalau dari pihak Anda sendiri apakah merasakan adanya aroma kecurangan yang sudah terjadi saat ini jelang pemilu? Ya, kami melihat segala sesuatu ini kan banyak sekali isu-isu dan rumor-rumor yang ada ya. Tapi segala sesuatu saya lihat juga secara cepat ya kan, baik ini memang langsung menyasar kepada Pak Jokowi ya, ini juga memberikan statement, mengklarifikasi juga dan saya meyakini segala sesuatu isu-isu yang ada itu direspon juga dengan cepat ya. Seperti kemarin isu pencopotan misalnya baliho-baliho itu kan ternyata memang ada regulasi yang mengatur hal tersebut ya mengenai penempatan baliho. Jadi saya rasa juga terkait hal ini pemerintah daerah juga harus juga memahami konteks daripada pelaksanaan aturan yang ada dan bersama juga dengan KPUD dan Bawaslu daerah melihat secara proporsional. Jadi saya rasa konteksnya karena kan di lapangannya mereka yang lebih
bersinggungan ya Mbak ya. Jadi saya rasa jangan semuanya nanti ditarik ke seolah-olah ini ada narasi dari pemerintah pusat yang ikut-ikutan soal ini. Baik. Mas Ubedillah, kalau dari Ya. pengamatan Anda, apakah dugaan kecurangan yang kabarnya sudah berembus saat ini, apakah juga Anda rasakan sekarang? Ya, sebetulnya embusannya sudah terbaca ya ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan 90 sebetulnya. Mengapa itu terbaca? Karena ternyata kemudian MK memutuskan juga bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Ya. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Mudah-mudahan itu tidak menjadi satu pintu yang kemudian menjadi alat berikutnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar etik, bahkan nanti melanggar aturan pemilu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira fenomena pengambilan baliho dan lain-lain itu ya salah satu bentuk catatan penting, ada dilema di situ. Ya. Karena masing-masing kan capres juga masang. Tapi kenapa yang diturunkan Ganjar dan Mahfud misalnya? Ya. Itu kan menimbulkan perasaan tidak adil dari calon yang lain. Kalau dua-duanya diturunkan mungkin akan berbeda ceritanya begitu. Itu yang kemudian menimbulkan satu tafsir bahwa ini bentuk dari upaya untuk mendelegitimasi pasangan Ganjar dan Mahfud MD begitu. Karena kan itu kemudian viral gitu. Kemudian yang ketiga, saya kira saya lihat tren dari pelanggaran pemilu itu, itu ternyata naiknya luar biasa. Jadi dari tahun 2014 ke 2019, itu dari 10.000 kasus sampai 15.000 kasus misalnya. Itu kan angka yang luar biasa. Betul. Karena itu menurut saya, karena potensi tren kecurangan itu naik, saya juga menduga ini juga berpotensi naik. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian oleh para analis, saya kira kita sepakat, kita ingin menghadirkan pemilu yang berkualitas. Di antara ciri pemilu berkualitas adalah minimnya pelanggaran pemilu. Nah, ini PR banyak orang, termasuk banyak tim ya, termasuk Mas Tama dan Mas Angga. Mampukah kemudian tim mengeliminir pelanggaran-pelanggaran dari pemilu nanti di Februari 2024? Baik, baik Mas Tama, kemarin dalam pidato politiknya Bu Mega juga menyentil apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu dan menyebutnya sebagai upaya manipulasi hukum untuk kepentingan perorangan. Bagaimana Anda menafsirkan upaya manipulasi hukum tersebut dan apakah ini juga merupakan salah satu bentuk dalam tanda kutip kecurangan yang sudah dilakukan bahkan sebelum kampanye begitu? Iya Syafa, sesuatu yang kemudian tidak bisa dibantah adalah putusan MK. Artinya sudah diputus dengan proporsional, semua pihak dihadirkan, azas praduga tidak bersalah juga diterapkan di sana, kemudian keputusannya adalah mengatakan itu adalah pelanggaran. Pelanggaran apa? Ada potensi konflik of interest. Nah, tentu saja ini menjadi highlight dan kemudian juga sudah ada sanksi yang diberikan berupa pemberhentian sebagai ketua MK. Ini menurut saya salah satu tindakan upaya untuk menyelamatkan MK-nya. Dan kemudian hakim bersangkutan pun juga dilarang untuk ikut memeriksa, memutuskan sengketa pemilu, termasuk pemilu kada. Jadi itu sudah ada sanksi. Nah, dalam pandangan saya tentu saja MK sudah diselamatkan, tapi tentu saja putusannya itu kan sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Dia sudah final and binding, tapi yang terpenting adalah ketika ada upaya untuk judicial review lagi, ada masukan masyarakat lagi, ini nggak dibungkam. Dikasih ruang seluas-luasnya, dilakukan secara sama. Ini yang penting. Jadi MK tetap kita jaga. Nah, poin lainnya Syafa, yang mau saya garis bawahi adalah pemberian sanksi. MK sudah diberikan sanksi, tapi yang lain-lain ini yang kita tunggu. Kenapa? Karena sudah ada. Contoh tadi disampaikan juga oleh Pak Ubedillah ya, bahwa ketika ada pemasangan banner atau baliho, yang satu dicopot, yang satu enggak. Contoh kita ambil misalnya di Bali. Ada argumentasi bahwa ini bicara soal estetika. Tapi di tempat yang sama, kami sudah kumpulkan juga informasi bukti-buktinya. Teman-teman DPC PDP sudah kirimkan juga dokumennya, ada video. Di tempat yang sama ada baliho dari partai lain yang kemudian dia tidak dicopot. Nah, artinya apa? Ini bukan soal kemudian setiap daerah punya regulasi, tapi soal keadilan. Kalaulah kemudian itu tidak estetis, ya semua harus dilakukan sama. Ini yang penting. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak netral, ini yang menurut saya kita harus garis bawahi. Berarti dari mulai Satpol PP, dari PJ yang bersangkutan kan tidak mengindahkan begitu ya permintaan atau perintah dari Pak Presiden yang kita harus hargai juga perintahnya itu. Nah, ini menurut saya penting
soal respon ketika ada yang dianggap tidak sesuai, tidak hanya diingatkan, kalau memang betul terjadi demikian, faktanya ada, sanksi jangan ragu untuk diberikan. Dan poin lainnya adalah soal kebebasan, kemudian juga partisipasi masyarakat. Ini yang kita juga jadikan penekanan, jangan sampai kemudian juga ada upaya-upaya pembungkaman. Contoh misalnya adik-adik kita di UI kemarin, kemudian dia mau diskusi soal MK-MK, kemudian ada dalam tanda kutip didatangi oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini menurut saya ke depan juga harus jadi tanggung jawab kita semua. Baik. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Baik, Mas Angga, kalau kita berbicara terkait putusan MK kemarin, tentu ini langsung menyorot kepada pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan bahas ini, namun nanti usai jeda kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Sore.